Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Zan Leonard Lagaronda, Stambuk F551 19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisafilin Anastasia dengan Stambuk F551 19014. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dengan nomor Stambuk F551 19029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randi Revandi dengan Stambuk F551 19008. Ya, di sini saya akan menjelaskan desain pattern singleton dan factory. Yang pertama yaitu desain pattern singleton. Sebelum kita masuk pada desain pattern singleton, kita harus tahu apa dulu itu desain pattern. Desain pattern adalah solusi umum untuk masalah yang sering terjadi dalam pengembangan software. Setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep desain pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat OOP, dan sekaligus OOP semakin berkembang karena adanya desain pattern. Salah satu contoh desain pattern adalah singleton, yaitu konsep yang membatasi instance kelas hanya satu, atau dengan kata lain tidak boleh ada dua objek untuk kelas tersebut. Gambaran mudahnya, coba kalian bayangkan bahwa dalam sebuah keluarga yang berperan sebagai suami itu hanya satu orang. Sampai kapan? Ya, minimal sampai yang berperan sebagai suami ini meninggal dunia atau cerai. Maka selama itu tidak boleh ada orang lain yang berhak menggantikannya sebagai suami. Nah, konsep monogami ini disebut sebagai singleton karena menganut monogami. Maka singleton juga disebut atau digolongkan sebagai anti pattern. Mengapa kok disebut seperti itu? Ya, karena bertentangan dengan konsep pattern secara umum, yang mana sebuah kelas dalam konsep OOP harusnya bisa diintens sebanyak apapun. Namun, kalian jangan salah paham, karena anti pattern ini juga merupakan salah satu desain pattern, adalah salah satu jenis desain pattern. Nah, mungkin kalian bingung, tapi jangan bingung. Ingat makna dari desain pattern di atas, yaitu solusi. Sehingga dengan kata lain, anti pattern juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi suatu masalah dalam pengembangan software. Ya, kita langsung saja masuk pada program dari desain pattern singleton. Di sini saya telah membuat kode program dari desain pattern singleton itu seperti ini. Ya, pertama kita membuat varchar lokasi dengan fungsi getLoadBalancer dalam kelas loadBalancer dengan string nama kota sama dengan lokasi selanjutnya kota. Ya, pada program yang ini itu akan masuk ke fungsi publik lokasi selanjutnya, yang dimana get kota itu dari sini, selanjutnya kota, di input random kota itu didapat dari mana? Didapat dari program yang ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 kota yang akan di random di sini, yang dimana ketika kota itu telah di random, maka akan masuk ke program string nama kota sini, lalu tampil nama-nama kota yang telah di random tadi. Mungkin seperti itu singkatnya. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa.
Untuk hasilnya itu, untuk hasil dari program itu seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Ini merupakan kota-kota yang telah dirandom tadi. Yang pertama yaitu kota Banda Aceh, sedangkan di sini ya, pertama Banda Aceh, yang kedua Gorontalo. Padahal di dalam program sini yang kedua itu adalah Denpasar. Ya, ini menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik. Mungkin seperti ini saja program desain pattern singleton. Kita masuk pada program desain pattern factory. Sebelum saya lanjut pada desain pattern factory, sebelum itu saya akan mengubah sedikit dari desain pattern singleton. Yang saya ubah itu adalah string nama kota ini. Nama kota ini akan saya ganti dengan provinsi. Seharusnya ketika kita mengganti nama kota ini dengan nama provinsi, maka hasil dari program ini akan muncul yaitu nama provinsi. Coba kita tes apakah jadi. Provinsi. Di sini kita ganti jadi provinsi, kemudian nama provinsi, kemudian provinsi. Ya, mungkin seperti ini. Coba kita lihat hasil run ini. Di sini akan tampil nama-nama provinsi yang telah di random. Untuk hasilnya itu seperti ini. Ya, kita bisa lihat bahwa hasil dari program ini yang muncul yaitu provinsi-provinsi yang telah di random. Ya, langsung saja kita masuk pada program selanjutnya yaitu desain pattern factory. Ya, sebelum kita masuk pada program desain pattern factory, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu desain pattern factory. Desain pattern factory ini mirip seperti pattern singleton. Tujuan dari pattern ini secara teknis adalah menyelesaikan masalah instansiasi, namun lebih konseptual lagi adalah membuat kode kita menjadi lebih manageable. Pattern factory memungkinkan kita untuk hanya menyentuh sebuah interface saja untuk melakukan berbagai bisnis proses dibanding kita harus membuat objek konkret. Kita dapat membuat sebuah pabrik untuk menciptakan berbagai kebutuhan kita. Bonus dari penggunaan pattern ini adalah menjadikan kode kita lebih extensible, secara langsung menerapkan prinsip open atau close dari prinsip solid. Dengan artian kita dapat menginjeksi sebuah proses bisnis baru pada kode kita tanpa harus memodifikasi source kode yang sudah berjalan. Ya, langsung saja kita masuk pada programnya. Ini merupakan program dari desain pattern factory. Pertama-tama kita membuat sebuah objek hewan dari kelas hewan yang memiliki dua data. Untuk indeks 0 yaitu nyo darat, dan untuk indeks 1 yaitu nyo air. Di sini kita memiliki dua data. Untuk data yang pertama ini, untuk indeks 0 ini, itu akan masuk pada program yang ini. Dalam kelas darat ini akan diisi dengan
kelas harimau, kucing, dan anjing. Untuk program ini itu akan masuk pada ini harimau, kelas harimau. Di sini ada 3 kelas, yaitu harimau, kucing, dan anjing. Untuk kucing akan masuk pada program ini kelas kucing, macam hewan. Dan yang terakhir yaitu anjing. Anjing akan masuk pada program ini. Kemudian pada indeks kedua, indeks 1 hewan, new air, hewan air. Hewan air ini akan masuk pada program kelas air hewan, di mana kelas air hewan ini itu memiliki 3 kelas, di mana ada lele, lumba-lumba, dan menjair. Untuk lele itu akan masuk pada program ini pada line 33. Kemudian lumba-lumba pada program yang ini line 49, dan program terakhir yaitu menjair pada line 54. Ketika ini sudah terisi semua, maka akan masuk pada perulangan yang pertama, di mana get tipe ini akan memunculkan indeks pertama, yaitu new darat. Dan perulangan kedua akan memunculkan indeks yang pertama keluar tadi. Untuk contoh dari program ini itu seperti ini. Ya, kita bisa lihat bahwa perulangan pertama yang keluar itu yaitu hewan darat, di mana yang pertama keluar itu adalah harimau, kucing, dan anjing. Dan perulangan kedua yaitu air, yang di dalam kelas air ini ada lele, lumba-lumba, dan mujair. Ya, mungkin begini saja penjelasan dari desain pattern singleton dan desain pattern factory. Untuk program selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu desain pattern, yaitu facade. Nah, pola desain adalah cara umum untuk memecahkan masalah yang berulang, di mana pola desain hanyalah sebuah kelas biasa, dan yang penting di sini adalah bagaimana mereka disusun dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan cara yang terbaik. Nah, di sini salah satu desain pattern yaitu facade adalah pola desain yang dimana ia menyederhanakan antarmuka untuk sistem yang kompleks, karena biasanya terdiri dari semua kelas yang membentuk subsistem dari sistem yang kompleks. Nah, facade ini melindungi pengguna dari detail sistem yang rumit sehingga lebih mudah untuk memodifikasi sistem nanti. Jadi intinya facade ini membuat suatu program yang rumit menjadi lebih mudah, lebih sederhana, di mana dia membagi beberapa pekerjaan ke beberapa kelas. Misal di sini kita lihat pada program berikut, di mana program ini adalah program untuk tagihan, program untuk pegadaian, atau program bank yang dimana seorang customer itu akan melakukan suatu peminjaman atau pengkreditan. Nah, di sini pertama kita coba run dulu. Nah, di sini bisa dilihat McKinsey applies for 125.000 loan. Jadi si subjek atau customer McKinsey ini dia meminjam 125.000 dari mungkin pegadaian atau dari bank. Nah,
dalam peminjamannya ini memerlukan sebuah syarat kelayakan. Apakah dia layak untuk meminjam atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat dia akan mengecek kondisi bank dari si An, dia akan mengecek kondisi pinjamannya, dia akan mengecek juga kondisi kreditnya. Dan jika semuanya aman, maka si An ini akan bisa untuk menerima haknya atau mungkin memperoleh pinjaman tersebut. Nah, kita ke kode programnya. Dan sesuai hasil running tadi bisa kita lihat di sini ada beberapa kelas yang dibangun seperti kelas bank, kelas kredit, dan kelas pinjaman. Jadi di sini pinjaman ini kelas loan ya. Kelas loan itu kelas pinjaman, kredit ini untuk kredit, dan ini kelas bank. Nah, terus kemudian di sini ada kelas customer yang dimana terdiri dari public customer dan juga public string name. Jadi nanti akan menampilkan nama dari customer tersebut. Kemudian ini kelas mortgage, dia itu seperti kelas pegadaian ya, atau tidak kelas untuk memproses sebuah keputusan apakah si customer itu layak untuk meminjam atau tidak. Jadi di sini ada private bank, loan, dan juga kredit yang membuat objek ya, bank, loan, dan kredit. Kemudian di sini ada public bull is eligible. Nah, di sini itu merupakan eligible itu sebuah kelayakan atau pemenuhan syarat, apakah si customer nanti memenuhi syarat peminjaman atau tidak. Nah, if masuk di if, di sini if bank has sufficient savings. Jadi ini dia memanggil kelas yang tadi ya, has sufficient savings, yang di atas itu ada di kelas bank. Jadi dia akan memeriksa apakah si An ini has sufficient savings, memiliki tabungan yang cukup atau tidak di banknya gitu, agar dia bisa melakukan peminjaman. Kemudian masuk di kondisi yang kedua, yaitu else if loan has no bad loans. Dia akan mengecek dan masuk pada kelas peminjaman atau loan. Apakah dia mengecek apakah si customer ini mempunyai suatu kredit yang menunggak atau tidak. Kemudian balik lagi ke kelas mortgage tadi, masuk pada kondisi else if credit has good credit. Dia akan mengecek apakah si customer ini mungkin mempunyai histori pengkreditan yang baik atau tidak. Dia masuk di sini di kelas kredit tadi. Jadi setelah masuk di kelas mortgage, kemudian kita coba lihat ke main kelasnya. Nah, di sini pembuatan objek mortgage new mortgage. Terus di sini mengevaluasi kelayakan customer dalam meminjam ya. Ini pada kode program tersebut. Dan di sini Ann McKinsey adalah objek atau customer yang akan melakukan sebuah peminjaman. Dimana di sini kita panggil eligible tadi, kelayakan ya, apakah dia layak atau tidak. Jadi di sini akan diproses masuk ke kelas yang di bawah tadi, dan kemudian akan diproses dan akan tercetak sebuah informasi apakah si customer tersebut layak untuk meminjam atau tidak. Seperti kode program yang sudah kita running tadi ya sebelumnya di pertama. Jadi setelah dia mengecek di kelas
di kelas bank, di kelas loans, di kelas kredit. Ternyata terbukti bahwa McKinsey ini approve dapat melakukan ini ya, 125.000 loan atau peminjaman 125.000. Jadi dengan dibaginya sebuah pekerjaan ke dalam beberapa kelas, hal itu akan membuat sebuah sistem menjadi lebih mudah atau easy to use. Jadi kurang lebih seperti itu desain pattern dari FASEB. Terima kasih. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu desain pattern, dan ini merupakan salah satu bentuk desain pattern, yaitu builder design pattern. Nah, builder design pattern ini berfokus pada membangun suatu objek yang kompleks selangkah demi selangkah. Nah, builder ini hanya diperlukan ketika suatu objek tidak dapat diproduksi dalam satu langkah. Jadi berikut merupakan kode program dari design pattern, penerapan design pattern builder. Kita bisa melihat di sini ada kelas main app, terdapat kelas shop, kelas vehicle builder, kelas motorcycle atau sepeda motor. Sini ada kelas car builder, yaitu mobil, dan ini ada kelas skuter. Kemudian ini ada kelas kendaraan vehicle dan juga public void show. Jadi ini adalah tentang kendaraan ya. Jadi di sini kita coba running dulu pertama. Nah, hasil runningnya itu menunjukkan seperti ini. Jadi di builder ini bisa terlihat dia itu membangun sebuah objek yang kompleks selangkah demi selangkah. Jadi di sini ada beberapa tipe dari kendaraannya. Ada tipe skuter, car, dan juga motor. Nah, motor, mobil, dan juga skuter ini merupakan sama. Dia itu jenis yang sama, masuk ke jenis kendaraan. Jadi sama, dia itu kendaraan, tapi di sini yang membedakan, tiap kendaraan itu mempunyai properties yang mempunyai suatu nilai yang berbeda. Seperti kita lihat di sini skuter itu frame, sama-sama mereka bertiga ini sama-sama memiliki properties frame, engine, mesin, ini yang engine, mesin, wheels, roda, dan juga doors, pintu. Ketiganya memiliki properties yang sama tapi memiliki nilai yang berbeda. Jadi di builders ini dia mengelompokkan suatu jenis yang sama tapi struktur yang sama, tapi dia memiliki komponen yang berbeda di dalamnya. Nah, di sini kita lihat kode programnya. Yang pertama ada class shop. Di sini kita bisa melihat build frame, engine, wheels, dan doors. Jadi ini frame, engine, mesin, rodanya, dan juga pintunya. Kemudian masuk ke abstract class vehicle builder, dimana di sini terdapat build frame, engine, wheels, dan juga doors. Kemudian ke kelas motorcycle tadi, motor. Dia membuat sebuah objek vehicle, kendaraan motorcycle, dan kemudian membuat sebuah fungsi untuk frame dari motorcycle itu sendiri, frame dari motor, kemudian fungsi untuk mesin kendaraan bermotor itu sendiri. Di sini dia memberikan nilai 500 cc. Kemudian fungsi untuk rodanya dari motorcycle yaitu dia beri nilai 2. Kemudian fungsi dari pintunya, dimana di sini tentu dia tidak memiliki pintu. Kemudian masuk ke kelas car builder, dimana di sini car builder
dia membuat objek juga. Kemudian di sini ada fungsi untuk frame dari car ini itu sendiri, yang dimana di sini nilainya yang berbeda ya. Jadi ini car frame, kemudian engine-nya itu mesinnya 250 cc untuk car, dan rodanya itu sudah pasti 4, dan untuk mobil tertentu memiliki 4 pintu mobil pada umumnya. Dan kemudian masuk ke kelas scooter builder, di mana dia membuat objek new vehicle, kemudian fungsi dan juga nilai dari skuter itu sendiri. Mesin dari skuter diberi nilai 50 cc, kemudian dia memiliki roda 2 dan juga tidak memiliki pintu. Jadi bisa dilihat di sini strukturnya itu sama ya, tapi dia memiliki nilai yang berbeda. Dia juga memiliki jenis yang sama, yaitu merupakan suatu kesatuan dalam vehicle atau kendaraan. Dan di sini masuk di kelas vehicle-nya. Lalu lanjut di fungsi public void show. Di sini akan menampilkan string-string yang tadi sudah ditampilkan saat running system. Ini hasil runningnya tadi, kita bisa lihat kembali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai desain pattern, yaitu builder. Baik, pada sesi saya saat ini saya akan menjelaskan mengenai desain pattern bridge. Nah, apa itu desain pattern bridge? Desain pattern ini, bridge ini atau jembatan ini merupakan sebuah desain pattern yang digunakan untuk memisahkan antara kelas abstrak dengan kelas implementasinya. Nah, maksudnya kelas abstrak ini dibuatkan jembatan antara kelas abstrak dengan kelas implementasinya. Nah, tujuannya agar kelas implementasi ini bisa berdiri sendiri dan bukan merupakan lagi turunan dari kelas abstrak. Nah, untuk implementasinya sendiri pada kode program seperti ini, di sini saya sudah membuatkan sebuah kode program yang dimana kode program ini akan mendata nama-nama dan juga bisa memanipulasinya, bisa menambah datanya, menghapus, menampilkan data persatuan sebelum dan sesudah atau bahkan semuanya. Baik, di sini untuk implementasi desain bridge ini, desain pattern bridge ini ada pada ini ya, kelas abstrak. Nah, di sini kelas abstraknya yang dinamakan dengan data objek. Nah, untuk kelas implementasinya ini ada di atas sini. Nah, ini adalah kelas untuk implementasinya. Nah, bagaimana dengan jembatannya? Nah, jembatannya itu ada di sini. Nah, jembatan yang ini dia itu akan menghubungkan antara kelas abstrak dengan kelas implementasinya. Nah, untuk codingannya sekarang saya akan sedikit menjelaskan jalannya. Nah, di sini pada void main ini ya kita skip dulu. Di sini akan saya rubah-rubah nantinya untuk mengecek apakah semua fungsi akan berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita pertama-tama ke kelas abstrak dulu, abstrak data objek. Nah, di sini kelas data objek terdapat beberapa kelas, yang dimana pertama kelas next record, kelas prior record, add record, delete record, show record, dan show all record. Nah, untuk ini ya kelas jembatannya di sini itu terdapat beberapa function. Yang pertama di sini pembuatan variabelnya, dan di sini untuk mengisi
nama-nama pada data, sehingga jadi untuk pertama kali program jalankan data tidak kosong seperti itu. Selanjutnya di sini ada next record. Di sini terdapat kode program untuk mendapatkan data selanjutnya seperti itu. Dan di sini ada kelas maksudnya fungsi pure record, di mana terdapat sebuah program untuk mendapatkan data sebelum data sekarang. Nah, jika datanya 0, nanti datanya tidak akan dikurangi begitu. Nah, untuk tadi jika ini ya sebelum itu lebih kecil atau sama dengan urutan nama dikurang 1, maka ini ya data itu akan ditambah sebelum ini. Oke. Lanjut ke add record. Nah, add record ini akan memanggil fungsi nanti yang akan saya jelaskan terakhir nanti. Setelah ini maksudnya. Sama halnya dengan delete, nanti delete akan menghapus. Dan show record di sini akan menampilkan nama yang ada pada data yang aktif sekarang seperti itu. Untuk show all record di sini akan menampilkan semua data yang ada, semua data nama yang ada pada konsolnya nanti. Nah, di sini pada kelas ini ya implementasinya, di sini ada sebuah ya variabel seperti itu saja. Di sini ada sebuah function untuk membuat grup baru. Nah, di sini fungsinya ini ya perjalanan pertama ketika kelas pertama kali dibuat. Oke. Selanjutnya public data object. Di sini untuk mendapatkan data object dan mengset data object. Selanjutnya virtual void next. Nah, di sini data object next record, yaitu memanggil fungsi data next record ya. Nah, selanjutnya ini dia itu hanya memanggil fungsi yang ada di sini, begitu. Sini ya semua dia hanya memanggil fungsi yang ada di kelas jembatan tadi ya, dinamakan kelas nama data ini. Nah, untuk show juga sama. Nah, untuk show all ini seperti ini, cuma begini. Customer group, di mana grupnya dulu di print, kemudian dia akan memanggil sebuah kelas untuk menampilkan semua data yang ada pada nama yang ada pada data, begitu ya. Ini ya kelas yang ini yang dipanggil. Oke, mari kita coba untuk menjalankan kode programnya. Nah, pertama-tama saya akan menampilkan data yang pertama di sini ya, data yang pertama, yang tentunya data pertama itu harusnya Randy, begitu ya. Nah, selanjutnya saya next seperti itu dan saya tampilkan ulang. Saya tidak buka dulu ya. Nah, di sini saya next dan saya tampilkan. Dan harusnya untuk data yang selanjutnya itu adalah Tasya ya. Oke, saya coba start. Nah, itu ya data pertama adalah Randy dan data yang kedua adalah Tasya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk ini ya. Di sini next. Sekarang saya pengennya mundur. Jadi pertama akan muncul Randy, kemudian Tasya, kemudian Randy. Nah,
Jadi kita masukkan nama di sini. Nama dot prior untuk mendapatkan data sebelumnya. Baru kita nama show data, show lagi. Nah, mari kita coba jalankan. Nah, seperti itu ya, harusnya Randi, Tasya, Randi sudah betul. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah data? Oke, pertama-tama saya ingin menampilkan semua datanya dulu. Nama dot show all. Kemudian saya ingin menambahkan sebuah data dengan nama misalnya Rai. Baru kita tampilkan lagi semua datanya. Seperti ini. Mari kita lihat, harusnya pertama ini Rai tidak ada, dan setelah ditambahkan harusnya data akan menampilkan Rai di dalam juga gitu. Oke, kita mulai. Nah, seperti ya. Pertama, untuk grup yang pertama ini nama Rai belum ada karena belum ditambahkan, dan selanjutnya Rai akan ada ketika sudah ditambahkan seperti itu. Oke. Untuk hapus misalnya di sini saya akan tetap menambahkan Rai dulu, atau biarkan begini dulu. Selanjutnya saya pengen menghapus ini Rai lagi ya. Kita coba hapus Rai lagi. Rai. Nah, kita tampilkan ulang semua datanya, dan harusnya Rai terhapus ya. Nah, di sini pertama Rai tidak ada, setelah ditambahkan nama Rai ada muncul, dan nama Rai kembali dihapus. Setelah ditampilkan lagi, ya benar, Rai sudah terhapus. Ya, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai desain pattern bridge atau jembatan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain pattern proxy. Nah, desain pattern proxy ini merupakan sebuah desain pattern yang dimana pada kode programnya terdapat sebuah kelas, yang dimana kelas ini itu dia itu mengimplementasikan sebuah kelas. Nah, dan pada program utama si kelas proxy ini itu yang digunakan. Jadi karena kelas proxy ini cuma mengimplementasikan hasil dari kelas yang lain, maka kelas proxy ini seolah-olah dialah yang mengerjakan tugas dari sebuah program, yang pada kenyataannya kelas proxy ini bukanlah yang mengerjakan kode tersebut, melainkan kelas lain yang diimplementasikannya. Nah, untuk penerapannya pada kode program, di sini saya sudah membuat sebuah program yang dimana program ini berfungsi untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, di sini saya akan langsung saja menjelaskan kode programnya dan akan menyinggung mengenai desain pattern proxy yang ada pada kode program ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke fungsi utamanya dulu. Di sini terdapat
pembuatan objek dengan nama proxy dari kelas konfigurasi proxy. Ini ya. Untuk kelas konfigurasi proxy itu ada di sini ya. Nanti saya akan jelaskan nanti. Selanjutnya di sini memasukkan suhu dalam derajat satuan Celcius, dan di sini terdapat menampilkan hasil konversi dari Celcius ke Reaumur, dari Celcius ke Fahrenheit, dan dari Celcius ke Kelvin. Oke, kita akan masuk ke fungsi-fungsi di luarnya. Nah, di sini ada interface ya. Di interface ini terdapat konfigurasi sebuah variabel-variabel, 3 buah variabel maksudnya. Di sini ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Kita masuk ke kelas yang pertama. Di sini ada kelas konversi. Nah, kelas konversi ini dia menurunkan dari konversi ini ya, interface konversi. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi. Pertama di sini ada fungsi Reaumur. Di sini dia akan menangkap sebuah nilai, dan di mana nilai ini akan dihitung seperti ini ya, 0,8 dikali dengan nilai yang dibawa ke ini ya, fungsi ini. Nah, rumus ini merupakan rumus untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur. Nah, begitu juga dengan selanjutnya di sini sama seperti tadi, mengambil nilainya dulu, membawa nilai maksudnya, dan nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus konversi Celcius ke Fahrenheit. Nah, selanjutnya di sini sama halnya juga dengan yang tadi, 2 penjelasan tadi. Di sini juga harus ada nilai yang dibawa, dan nilai yang dibawa itu akan dimasukkan ke rumus konversi dari Celcius ke Kelvin. Nah, disinilah ini kelas proxy ini, dimana kelas ini hanya mengimplementasikan atau bahkan hanya memanggil fungsi dari sebuah kelas begitu. Nah, seperti ini dia pertama-tama membuat objek dari kelas yang akan digunakan, yaitu ini ya, kelas konversi. Nah, dimana semua fungsi dari kelas konversi ini hanya dipanggil. Misalnya di sini Reaumur, dia hanya dipanggil seperti ini, mengembalikan nilai dari ini ya. Nah, sama halnya dengan yang berikutnya, dia hanya memanggil ini ya, kelas yang ada pada fungsi yang ada pada kelas konversi. Nah, dan di program utama dia itu dibentuk objeknya, dan di sini ya, disinilah dia seolah-olah kelas proxy ini yang melakukan konversi, padahal bukan kelas proxy ini yang melakukan konversi, melainkan kelas ini ya, konversi ini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan hanya singkat saja mengenai desain pattern proxy. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pattern abstract factory. Abstract factory pattern merupakan sebuah pola yang dibuat dengan tujuan sebagai pola atau kontrak bagi kelas turunannya. Baik, di sini kita akan melihat hasil runningnya. Seperti yang kalian lihat, lion eats wildebeest. Ini merupakan singa memakan rusa.
dan yang di bawahnya wolf eats bison, serigala memakan bison. Baik, ini merupakan kode program dari Design Pattern Abstract Factory. Pertama yaitu class main. Di sini merupakan class main di mana program akan membaca kelas tersebut. Selanjutnya yaitu abstract class continent factory. Pada abstract class continent factory, di sini dideklarasikan mana hewan herbivora dan mana hewan yang karnivora. Kemudian selanjutnya yaitu kelas Africal Factory. Kelas Africal Factory di sini terdapat hewan yang herbivora dan karnivora, dan untuk yang herbivora terdapat wild beast, sedangkan yang untuk karnivora terdapat lion atau singa. Selanjutnya yaitu kelas America Factory. Pada kelas America Factory, untuk herbivoranya terdapat bison, sedangkan untuk karnivoranya terdapat wolf atau serigala. Selanjutnya yaitu abstract class herbivore. Ini adalah abstract class herbivore. Dan ini merupakan abstract class carnivore, di mana dia akan memakan herbivore. Selanjutnya yaitu kelas Wildbeast herbivore. Ini merupakan kelas Wildbeast herbivore. Selanjutnya yaitu kelas Lion carnivore. Kelas lion ini di mana dia akan memakan herbivore yaitu Wildbeast. Eat wildbeast, berarti dia memakan wildbeast. Selanjutnya yaitu kelas bison herbivore. Ini merupakan kode program dari kelas bison. Selanjutnya yaitu kelas wolf atau kelas serigala. Pada kelas wolf, carnivore di mana dia akan memakan herbivore yaitu bison, eat bison. Selanjutnya yaitu kelas animal world. Ini merupakan kelas animal world yang di dalamnya terdapat fungsi public animal world dan juga public void. Public void run food chain, di mana di sini karnivora akan memakan herbivora. Nah, selanjutnya kita kembali ke hasil runningnya. Ini merupakan hasil running dari Design Pattern Abstract Factory. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari Design Pattern Abstract Factory. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Design Pattern Abstract Factory. Abstract Factory Pattern merupakan sebuah pola yang dibuat dengan tujuan sebagai pola atau kontrak bagi kelas turunannya. Baik, di sini kita akan melihat hasil runningnya. Seperti yang kalian lihat, lion eats wildbeast. Ini merupakan singa memakan rusa. Dan yang di bawahnya, wolf eats bison, serigala memakan bison. Baik, ini merupakan kode program dari Design Pattern Abstract Factory. Pertama yaitu class main. Di sini merupakan class main di mana program akan membaca kelas tersebut. Selanjutnya yaitu abstract class continent factory. Pada abstract class continent factory, di sini dideklarasikan mana hewan herbivora dan mana hewan yang karnivora. Kemudian selanjutnya yaitu kelas Africal Factory. Kelas Africal Factory di sini terdapat hewan yang herbivora dan karnivora, dan untuk yang herbivora terdapat wild
beast. Sedangkan yang untuk karnivora terdapat lion atau singa. Selanjutnya yaitu kelas America Factory. Pada kelas America Factory, untuk herbivoranya terdapat bison, sedangkan untuk karnivoranya terdapat wolf atau serigala. Selanjutnya yaitu abstrak kelas herbivore. Ini adalah abstrak kelas herbivore. Dan ini merupakan abstrak kelas karnivore, di mana dia akan memakan herbivore. Selanjutnya yaitu kelas Wildbeast herbivore. Ini merupakan kelas Wildbeast herbivore. Selanjutnya yaitu kelas Lion carnivore. Kelas lion ini dimana dia akan memakan herbivore yaitu wildbeast. Eat wildbeast, berarti dia memakan wildbeast. Selanjutnya yaitu kelas bison herbivore. Ini merupakan pada program dari kelas bison. Selanjutnya yaitu kelas wolf atau kelas serigala. Pada kelas wolf, karnivore di mana dia akan memakan herbivore yaitu bison, eat bison. Selanjutnya yaitu kelas animal world. Ini merupakan kelas animal world yang di dalamnya terdapat fungsi public animal world dan juga public void. Public void room food chain, di mana di sini karnivora akan memakan herbivora. Nah, selanjutnya kita kembali ke hasil runningnya. Ini merupakan hasil running dari desain pattern abstract